Pahlawan Nasional ke-76 hari Rabu tanggal 10 November 2021 segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Siap! Baik! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Baik! Tegak! Baik! Laporan. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-76 tanggal 10 November 2021. Siap! Dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Jaga. Kiri, hadap kanan, gerak. Melangkah, tebakan, jalan. Tekan. Terus, arah, bang merah putih, cepat, gerak. Juga, gerak. Mengheningkan cipta oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan telah mendidik kita, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Namun, membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membaca Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, hantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan umum. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Paling cepat. Pembacaan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan.
Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadari dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidik kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita harus terus mengeluarkan semangat gotong royong serta persatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar seloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan bahwa dunia, kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal-usul dan semangat pantang menyerah, inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku Inspirasiku. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang, yaitu 2020 sampai 2040, kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa karena Tuhan kita maha kaya dan maha adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kini saatnya kita berdiri dan bergandengan tangan seraya berteriak, kita pasti bisa, tentunya dengan taufik dan hidayahnya.
Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukanlah tuan dan nyonya diri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi serta peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minimal minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarga dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini tanggal 10 November tahun 2021 pukul 8.15 waktu setempat. Dimanapun kita berada, seraya berdoa semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan mendapat balasan yang melipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu, izinkan saya berbicara. Tidak ada yang tidak bisa asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan talenta apa saja. Selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 November 2021. Ditandatangani Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Sekian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tambahan dari kami pada hari ini di Sekretariat DPR akan ada penyampaian pendapat umum, yaitu dari teman-teman kami ya di MNI ya. Kita sebagai tuan rumah harus standby di sini. Mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan visi misi akademisa. Dan kedua, juga di bagian persidangan akan dilaksanakan juga pembahasan PPAS antara PAPD dengan Banggar. Mudah-mudahan kita juga standby dengan bagian umum. Dan kalau tidak halangan, juga direncanakan nanti malam masuk dilaksanakan paripurna. Dan hal ini tidak akan bisa kita lakukan dengan seorang diri, seperti kata tadi Lidi satu tidak bisa menyelesaikan apapun. Tetapi kalau lebih banyak menjadi satu,
tekad apapun insya Allah pasti akan membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi saya sebagai pimpinan pada hari ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi pada Bapak sekalian. Ya, pada hari ini luar biasa. Setiap hari saya tetap evaluasi dan tingkat kehadiran cukup signifikan. Dan mudah-mudahan sekali lagi doa kami semoga amal baik dan amal baik dari Bapak sekalian akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah SWT. Sekian tambahan kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bahkan Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Dan tegak! Dan Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan barisan dibubarkan. apa penghormatan bukan saudara. Sihir.